Oh ya, Ya bos. jangan lupa beliin aku makanan ya. Mas yang buang sampah barusan ya? Sampahnya kena saya, Mas. Sebelumnya terima kasih banyak atas bantuannya. Tapi aku harus pergi. Aku ingin masalahku ini cepat selesai. Aku akan kembali ke rumahku untuk mengambil apa yang harusnya menjadi milikku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada. Untungnya kerjaan udah selesai semua. Tinggal ntar siang aku ketemu dengan klien untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda itu. Oh iya, untuk masalah proyek itu sih kendalanya kan ada di tanahnya yang terlalu gambut ya. Jadi gimana caranya ya? Nanti biar aku konsultasi aja sama mandornya, biar nanti tidak buang-buang biaya terlalu besar. Tapi kalau mencari lokasi lain untuk saat ini itu hal yang mustahil. Soalnya proyek ini harus berjalan secepat mungkin. Kalau tidak, kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ya, harus seperti itu. Harus diakalin seperti itu. Tapi semoga klien aku itu tidak marah ya, menunggu terlalu lamanya proyek ini berjalan. Saya kira Ibu Lilis Hartati tidak seperti itu. Pasti beliau akan paham akan kendala proyek ini. Ini sampah masih ada di meja aja, masih belum dibuang ke tong sampah. Gini nih, kalau nggak ada pembantu sama sekali di rumah ini, biasanya kamu yang membereskan rumah ini. Tapi semenjak ditinggal kamu, rumah ini seperti berantakan. Jadi terpaksa buang sendiri deh. Kalau Romi sih kerjaannya cuma di luar rumah toh. Kalau di dalam rumah dia itu nggak mau tahu. Katanya sih takut ada yang pecah. Oh iya Rom. Ya bos. Udah beres belum? Udah bos. Ntar siang mau dipakai soalnya mobilnya. Mau dipakai kemana bos? Kan mobil ini masih belum diservis bos. Terus, walaupun masih belum diservis, saya nggak boleh jalan gitu ketemu sama dengan klien. Bukan bos, takutnya ada kendala di jalan nih bos. Maka dari itu, kamu jadi seorang supir di sini dan sebagai seorang keamanan di sini, kamu itu harus menjaga mobil ini. Jadi servisnya jangan sampai telat. Makanya cari supir bos. Kan sudah ada kamu. Sebenarnya saya kan bodyguard bos. Loh, kerjaan kamu mau makan gaji buta cuma berdiri doang di sini. Gak mau kerja lainnya. Yang enggak gitu juga sih bos. Terus apa? Nggak tahu deh bos. Ya udah, pokoknya beresin. Ntar siang aku pakai mobilnya. Siap bos. Oh ya, Ya bos. jangan lupa beliin aku makanan ya buat sarapan. Mau makan apa bos sekarang bos? Nasi pecel bos? Atau nasi uduk bos? Uduk apa sih? Kalau nasi uduk sih tiap hari udah bosan rasanya ya. Coba yang menu lainnya deh. Ada bos. Apa? Baru nih bos. Tokonya baru buka bos.
Apa? Namanya nasi gulung, Bos. Kayak apa tuh? Enggak. Jangan aneh-aneh. Nanti perut aku sakit. Ya itu, Bos. Udahlah. Mending Kamu siapa? Permisi, Mas. ada apa ya, Mbak? Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mas yang buang sampah barusan ya? Sampahnya kena saya, Mas. Bohong. Maaf. Emang kamu ada di mana? Kenapa sampai bisa kena kamu? Saya tadi ketiduran di sebelah tong sampah. Tidur di sebelah tong sampah? Emang Iya. kamu nggak punya rumah sampai kamu tidur di deket tong sampah? Saya nggak punya tempat tinggal, Mas. Wah, Ya udah, maaf ya. Rom, ya, Bos. buang ke tempat sampah. Jangan-jangan dia mata-mata, Bos. Mata-mata apaan sih? Sana jangan aneh-aneh. Kamu sukanya aneh-aneh. Maaf ya, Mbak. Oh ya, kok bisa Mbak itu nggak punya rumah dan tidur di deketnya tong sampah? Iya, saya habis dibuang sama kakak saya. Ya udah kalau gitu, Mas, terima kasih ya. Saya permisi. Sebentar. Sebentar. Gini, kalau kamu nggak punya rumah, kamu nggak punya tempat tinggal, dan kamu tidur di dekat tong sampah atau di emperan nanti atau di jalanan nanti, gimana kalau kamu kerja di sini aja? Kamu bisa masak kan? Bisa bersih-bersih? Bisa, Mas. Ya udah kalau kayak gitu, kamu di sini sebagai tukang beres-beres rumah di sini ya. Nanti aku bayar kok kamu. Makasih ya, Mas. Maaf saya jadi ngerepotin kayak gini. Nggak apa-apa. Saya tadi niatnya cuma mau bilang sampahnya aja kok, Mas. Nggak ada maksud yang lain. Nggak apa-apa. Itu juga salah saya juga kok. Buang sampah nggak lihat-lihat tong sampah, main lempar-lempar aja kayak gitu. Nggak masalah. Lagian supir ini juga dulunya dia itu adalah seorang preman yang suka malakin orang-orang pedagang di jalanan. Gak usah dilihat-liatin, tutup. Neng, nanti biar Udah. Akang ya yang nganterin bagaimana caranya nanti Neng bekerja, ya? Ini saya beneran diterima kerja di sini, Mas. Iya. Kamu tugas kamu di sini masak, siapin baju saya, bersih-bersih rumah. Tugas kamu cuma itu. Memangnya di rumah sebesar ini belum ada pembantunya? Nggak ada. Dan lagian kamu nggak usah takut sama dia. Dia itu sudah tobat. Dulunya sih kenapa aku ngajak dia kerja di sini? Dulunya dia itu hampir digebukin sama orang-orang pedagang-pedagang di jalanan. Hampir dia. Tapi ya aku tolong dan aku tawarin kerjaan di sini ya. Alhamdulillah dia itu sudah tobat jadi seorang preman. Tapi sebenarnya mereka itu takut semua sama aku, Neng. Si pedagang kaki lima. Ya udah, kalau gitu kamu ikut saya ke dalam yuk. Iya. Sekalian ganti pakaian kamu ya. Soalnya pakaian kamu kayaknya udah lama ya nggak usah ganti baju ya. Iya. Ya udah yuk. Permisi ya, Mas. Sarapan aku, awas kamu. Siap, Bos. Masuk. Silakan duduk. Permisi ya, Mas. Iya, silakan. Tapi saya kotor, Mas. Gak apa-apa, silakan duduk aja. Memang asal kamu di mana? Kenapa kamu sampai dibuang sama kakak kamu? Rumah saya lumayan jauh sih, Mas. Jauh dari sini. Lumayan. Terus masalahnya kenapa? Sampai kamu luntang-lantung di jalanan, tidur di dekat tong sampah. Emang kamu punya masalah apa? Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih, Mas. Terus? Cuma kakak saya ngebuang saya karena kakak saya pengen menguasai harta orang tua saya. Soalnya kan dia kakak tiri saya. Oh, Jadi pantas saja kalau kakak tiri. Jadi yang berhak atas harta orang tua saya adalah saya. Tapi kakak saya nggak suka. Kakak saya maunya semua harta orang tua saya harus kakak saya yang menguasai. Soalnya kakak saya itu
orangnya suka berfoya-foya. Oh ya, aku ngerti. Ya biasanya seperti itulah kehidupan. Mau aku bantu? Maksudnya Mas? Ya mau aku bantu masalah kamu. Bantu? Iya. Bantu gimana ya Mas? Ya membantu kamu menyelesaikan masalah kamu untuk merebut hak kamu sendiri. Memangnya bisa? Ya bisalah. Kamu adalah hak waris. Dan dia itu hanya kakak tiri. Dia itu nggak berhak atas semua kekayaan yang dimiliki oleh keluarga kamu. Yang berhak itu adalah kamu. Nanti saya akan kenalin kamu dengan pengacara pribadi aku. Tapi saya nggak ada uang buat... Kamu nggak usah mikirin itu. Dia itu bekerja terlebih dahulu, baru kalau dia berhasil baru dia minta imbalan. Wah, ternyata masih ada ya pengacara seperti itu. Soalnya selama ini saya cari-cari pengacara, mereka minta uang DP duluan. Sedangkan saya kan keluar rumah nggak bawa apa-apa, Mas. Saya aja dibuang sama kakak saya nggak ngasih uang sama saya sepeser pun. Saya bertahan hidup di jalanan, ya luntang-lantung cari-cari barang bekas. Ya sudah, sekarang ini kamu nggak perlu khawatir. Sementara ini kamu kerja di sini dulu. Nanti kalau selesai kerjaan aku akan bantuin kamu ya. Makasih Sebentar. banyak ya, Mas. Tunggu di sini dulu ya. Alhamdulillah. Akhirnya setelah berhari-hari ada juga yang mau nolongin aku. Awalnya sih aku cuma mau ngasih tahu sampahnya kena timpuk ke aku. Ternyata orangnya baik. Rumahnya juga gede. Kayaknya nih orang kaya deh. Tapi kenapa sendirian ya? Masa rumah segede ini sepi sih? Apa mungkin dia cuma tinggal sendirian ya? Tapi ini di dinding-dindingnya juga kosong semua, nggak ada satupun foto. Biasanya di ruang tamu itu harus ada foto keluarga. Tapi ini kenapa nggak ada? Aneh banget nih orang. Itu di dalam juga kosong semua tuh di atas mejanya. Nggak ada foto satupun. Apa dia baru pindah ke sini ya? Udahlah, aku nggak boleh mikir yang macam-macam. Yang penting dia udah mau bantuin aku. Mau bantuin ngambil semua yang harusnya jadi milik aku. Aku nggak boleh ngecewain orang itu. Aku harus kerja yang giat di sini. Nanti aku bersihin rumah ini. Kayaknya sih emang nggak ada pembantu di sini. Kayaknya rumahnya. Ya maklum sih. Yang tinggal di sini kan cowok-cowok, supirnya juga cowok. Kayaknya baju ini cukup deh. Soalnya badan dia itu kan seperti almarhum istri aku. Pasti cocok dipakai dia. Kusut banget rambut aku. Ini kamu pakai. Tapi sebelum kamu pakai, kamu mandi dulu. Ini baju siapa, Mas? Baju almarhum istri aku. Aduh, saya minta maaf ya Mas, saya nggak tahu. Saya pikir Mas itu tinggal sendirian di sini. Saya cari-cari foto keluarga juga nggak ada. Dulunya ada. Tapi aku simpan. Karena kalau aku terus pajang, nanti aku akan ingat sama istri aku. Tapi semenjak kedatangan kamu mengingatkan aku kepada almarhumah istri aku. Yang sabar ya Mas. Ya, Ya sudah, kalau begitu saya harus ganti di mana? mandi dulu, baru pakai baju. Iya. Kamar mandi, kamu lurus, belok kiri, setelah itu belok kanan. Iya Mas. Udah, Saya permisi dulu. silakan.
kenapa di dunia ini ada wajah yang mirip dengan almarhumah istri aku. Aku pikir tadi waktu datang dia itu adalah istri aku, tapi ternyata dia orang lain, tapi berwajah istri aku. Apa sebenarnya rencana Engkau, Tuhan? Kenapa kamu mendatangkan wajah yang sangat mirip dengan almarhumah istri aku? Padahal setiap kali aku mengingat wajah almarhum istri aku selalu sedih. Tapi sekarang aku akan pasrahkan jiwa dan diri aku pada Engkau, karena Engkau yang lebih mengerti dan maha tahu. Oh iya, aku harus siap-siap juga nih, mau berangkat ketemu dengan klien. Si Romi mana ya? Suruh beli sarapan, masih belum datang-datang juga. Udah beres semuanya. Ini harusnya begini. Oke. Udah rapi, jaraknya juga udah aman. Aduh, Mas, saya minta maaf ya. Saya nggak tahu kalau di belakang ada orang. Soalnya tadi saya sendirian di sini, nggak ada siapa-siapa. Bunda? Bunda? Mas, saya bukan. Maaf, saya pikir kamu adalah istri aku. Ya udah, nanti kalau Romi datang, sarapan aku, makan kamu aja. Kamu pasti belum makan kan? Iya, Mas. Ya udah kalau gitu, bilang aja sama Romi, saya akan nyetir sendiri ketemu sama klien. Iya, nanti saya bilang sama Mas Romi. Hati-hati, Mas. Iya. Aneh banget. Ada apa sih? Tapi kasihan juga sih. Pasti dia sayang banget sama istrinya. Sampai-sampai segitunya. Mau ngelupain istrinya aja harus ngelepasin semua fotonya. Udahlah, kerjaan aku masih banyak di belakang. Aku udah lama nggak masak. Aku mau masak apa ya hari ini? Coba aku lihat menunya dulu deh. Aku lihat bahan-bahannya di kulkas. Ini nasi pecel memang enak nih. Makanya aku itu sering beli di warung itu. Udah yang jual cantik, janda pula. Aduh, enak banget. Aduh. Loh. Kayaknya mobil si bos hidup deh. Dia mau kemana ya? Bos, bos, bos. Makanannya, bos. Waduh, gak beres nih. Tadi pesen makanan, sekarang malah ditinggal. Udah aku ditinggal juga nih. Ya udah deh, aku masuk aja kali ya. Panas banget di luar nih. Aku lagi bayangin nih, nanti kalau aku nikah punya suami yang udah duda, aduh nggak kebayang tuh gimana nikmatnya. Juga ya, kalau duda itu kan ada pasti lebih tahu, lebih berpengalaman. Nanti yang ada, aku tuh bisa tambah dijamin tuh semua kehidupannya. Emang bener-bener ya sekarang duda itu semakin di depan daripada kita tuh nikah sama berondong-berondong kan. Apalagi sama cowok-cowok yang lebih muda daripada kita. Aduh nggak mau deh. Nanti yang ada juga ya di pernikahan itu ada perceraian kalau nikah itu sama yang belum mateng. Tapi kan kalau udah duda itu udah mateng luar dalam.
Ya apalagi kalau cuma soal keuangan, pastinya tuh ya tiap hari tuh pasti selalu aku tuh dikasih uang belanja. Pokoknya ya aku harus bisa nikah sama Duda. Lagian kan umur aku udah terlanjur matang kayak gini, masih belum dapet calon suami lagi. Kalau aku nggak cari sendiri ya kan, nggak mungkin tuh cowok bisa nyamperin aku. Pokoknya aku harus kejar jodoh aku yang udah menanti aku di hadapannya. Aduh, ini lagi nih. Risi, aduh ganteng banget sekarang. Aku boleh kan bertamu di rumah bos kamu? Sayangnya bos aku itu lagi keluar. Keluar kemana emangnya? Ya keluar di luar, bukan keluar di dalam. Mana ada keluar di dalam? Aduh, maksud aku ya bos kamu tuh sekarang lagi keluar kemana? Kan katanya tuh lagi keluar rumah. Tadi sih ada janjian sama aku, dia itu mau meeting. Cuman aku disuruh beli nasi. Jadinya aku kelamaan tuh, aku ditinggal. Aduh, jadi calon suami aku lagi meeting. Calon suami? Iya, kan aku bentar lagi jadi bos kamu juga. Aku tuh mau nikah sama bos kamu. Kan kamu tahu sendiri, bos kamu tuh udah duda, udah lebih berpengalaman. Dan juga ya kalau soal keuangan tuh gak main-main. Gak main-main. Tapi Iya. nanti ada ceritanya tuh. Orang waras nikah sama orang stres. Yang stres itu siapa sih? Yang stres itu Mbak Vina. Enggak kok, aku tuh nggak stres ya. Aku tuh emang udah stres, tergila-gila sama bos kamu. Udah jatuh cinta banget aku. Mbak Vina, daripada Mbak Vina itu ngejar si bos Ferry, mending Mbak Vina itu pacaran aja sama aku. Aku tuh mantan preman. Aku bisa ngejagain Mbak Vina 24 jam. Bukain dulu dong. Itu siapa sih? Mana? Itu perempuan yang lagi nyapu-nyapu. Kan di sini nggak ada pembantu, nggak ada pekerja perempuan. Itu. Dia itu calon istri aku. Calon istri? Iya dong. Cantik kan? Cantik kan ya? Hah? Kamu tuh kebanyakan ngomong. Ini aku tanya sendiri langsung. Ada apa Mbak? Mau bertamu ya? Maaf, yang punya rumah lagi keluar. Udah tahu, nggak perlu dikasih tahu lagi sama kamu. Terus Mbak datang ke sini mau ngapain? Kamu ini bukan pembantu ya di sini? Mana ada sih pembantu bajunya bagus kayak gini? Saya pembantu Mbak di sini. Ini hari pertama saya kerja. Ada apa ya Mbak? Kamu tuh jangan bohong ya. Aku udah tahu persis gimana kalau Ferry itu mempekerjakan pembantunya itu seperti apa. Dan lagi pula ya di rumah ini tuh nggak ada pekerja wanita, baru ada kamu nih di sini. Iya Mbak, saya emang beneran pembantu. Kalau Mbak nggak percaya, Mbak bisa tanya sama Mas yang di depan, sama supirnya Pak Ferry. Iya, aku udah tanya tadi sama Mas yang di depan sama Romi itu. Katanya ya kamu itu calon pacarnya, calon istrinya. Aduh, bukan Mbak. Saya di sini sebagai pembantu. Saya beneran jadi pembantu di sini. Saya lagi bersih-bersih rumah. Kalau masalah baju ini tadi Pak Ferry ngasih saya pinjam. Ini baju almarhumah istrinya. Apa? Dikasih pinjam sama Ferry? Iya. Aduh, emang bener-bener ya. Giliran sama aku aja cueknya tuh minta ampun. Tapi ini sama pembantu kayak gini. Iya aja dikasih baju. Juga wajahnya cantik lagi. Gue ini bakalan jadi saingan terberat aku nih buat dapetin duda kayak Ferry. Mbak, kalau misal Mbak udah nggak ada kepentingan, saya masih banyak kerjaan Mbak. Saya masih mau ngepel, mau beres-beres di dalam. Sini. Bukannya aku tuh nggak ada kepentingan ya sama kamu, tapi di sini itu aku tuh sangat penting banget mau ngomong sama kamu. Harusnya kamu itu cari dong tempat kerja di tempat lain, jangan kerja di sini. Mbak, saya awalnya nggak mau cari kerjaan, tapi Pak Ferry-nya sendiri yang mempekerjaan saya di sini. Saya juga, itu juga dadakan kok Mbak. Saya ketemu sama orang sebaik Pak Ferry, saya juga bersyukur tiba-tiba ngasih saya kerjaan. Kebetulan saya lagi luntang-lantung di jalan. Ya iyalah kamu bersyukur. Jangan-jangan ya ini pikiran kamu yang sangat cerdas untuk bisa ngedeketin duda kayak Ferry. Mbak, saya awalnya nggak tahu kalau Pak Ferry itu adalah duda.
Saya pikir Pak Ferry juga udah berkeluarga, punya rumah sebesar ini, ya pastinya punya keluarga dong. Tapi ternyata Pak Ferry tuh istrinya udah... Alah, udahlah. Itu cuma alasan belaka kamu, alasan busuk kamu kan? Udah ya, aku tuh minta sama kamu jangan pernah kerja di sini. Karena ini bakalan jadi penghalang untuk aku dapetin hatinya Ferry. Mbak tenang aja, meskipun saya kerja di sini, saya nggak bakalan ngapa-ngapain kok Mbak. Maksudnya saya nggak bakalan jadi penghalang Mbak buat deketin Pak Ferry. Karena saya juga sadar, saya cuma pembantu di sini. Pembantu, tapi kamu tuh dimacakin kayak ratu di sini sama Ferry. Kamu sadar gak sih kalau baju yang kamu pakai ini itu bajunya mantan istrinya Ferry? Jadi otomatis Ferry itu udah punya pikiran lebih. Iya, mungkin Pak Ferry kan cuma mau bantuin saya Mbak. Sampai nanti saya udah dapat gaji, sampai saya bisa beli baju sendiri, nanti baju ini saya kembalikan kok. Aduh, udah. Gak usah kamu tuh jawab semua pertanyaan-pertanyaan aku karena percuma. Ada apa Mbak? Aku kok baru sadar ya, kamu itu operasi plastik ya agar kamu itu sama seperti mantan istrinya Ferry. Enggak Mbak, saya nggak operasi plastik. Saya nggak operasi plastik sama sekali. Ini memang wajah saya seperti ini Mbak. Maksud kamu itu apa sih? Tujuan kamu tuh di sini apa sih? Kamu tuh bermacak sok lugu, sok-sokan nggak tahu. Padahal kamu tuh punya maksud tersendiri kan. Jadi kamu bisa masuk ke dalam rumahnya Ferry, kamu pura-pura kayak gini, dan kamu operasi plastik supaya kamu seperti mantan istrinya Ferry. Mbak, saya aja nggak tahu sama wajah mantan istrinya Mas Ferry. Saya nggak tahu sama sekali Mbak. Saya aja masih belum melihat foto almarhumah istri dari bos saya. Ini wajah saya memang seperti ini. Saya nggak ada operasi plastik satupun Mbak. Ini masih utuh. Udah ya, aku tuh nggak percaya sama semua omongan kamu. Omongan manis kamu ini bisa-bisa tuh jadi penyakit di sini. Aku tahu kok kalau ini cuma akal-akalan kamu supaya kamu bisa jadi istrinya Ferry, supaya Ferry itu bisa nikah sama kamu, supaya kekayaannya Ferry itu bisa jadi milik kamu juga. Enggak Mbak, saya nggak ada maksud sedikit pun untuk menguasai semua harta kekayaan Pak Ferry. Enggak terus ya. Udah ya, daripada kamu tetap di sini, kamu kerja di sini, lebih baik kamu sekarang pergi dari sini, angkat kaki. Kamu nggak perlu kerja lagi di rumahnya Ferry. Ya sudah kalau begitu Mbak, tapi izinkan saya masuk dulu ya. Ngapain? Saya harus ngambil baju saya. Sebentar Mbak. Cepet, jangan lama-lama. Iya Mbak. Padahal ya aku tuh udah seneng tadi mau ketemu calon jodoh aku. Tahu-taunya dapetin orang yang sama seperti mantannya Ferry. Tungguin aja di sini. Pokoknya aku nggak bakalan biarin Ferry itu dimilikin siapapun kecuali aku seorang. Ku tinggalkan semua Assalamualaikum. di hati, menahan luka Assalamualaikum. di atas peri ini. Kemana ya? Aku sendiri. Apaan nih? Tumben-tumbenan ada kertas di atas meja. Sendiri. Sebelumnya terima kasih banyak atas bantuannya. Tapi aku harus pergi. Aku ingin masalahku ini cepat selesai. Aku akan kembali ke rumahku untuk mengambil apa yang harusnya menjadi milikku. Aku beruntung sekali bisa bertemu dengan manusia yang baik sepertimu. Aku tahu kamu sangat sedih karena istri tercinta kamu udah meninggalkan kamu sendirian di sini. Dan mungkin pertemuan kita, entah ini kebetulan atau memang rencana Tuhan, aku tidak tahu. Dan mungkin kehadiran aku di sini menjadi pengganggu untuk kalian. Ada satu orang wanita yang sangat mencintai Mas, dan dia menganggap kehadiran aku di sini sebagai pengganggu, sebagai penghalang di antara kalian. Dan itu juga adalah salah satu alasanku harus pergi dari rumah ini. Aku nggak mau kehadiranku di sini malah menimbulkan masalah. Terima kasih banyak atas semua bantuan yang kamu berikan. Aku akan kembali ke rumahku dan aku akan memperjuangkan semuanya. Aku akan pulang ke rumahku
di Jalan Rahwana. Salam, Putri. Tom, bos, sini bentar. Masak bos. Tom, Masak bos. Lagi masak bos. wanita tadi kemana? Gak tahu, tadi ngomong sama Mbak Vina bos. Pantesan. Tolong kamu panggilin pengacara pribadi aku sekarang juga ya. Siap bos. Sekarang hidup aku itu mewah. Jika tidak ada Putri. Udah 3 bulan Putri udah keluar dari rumah ini. Sudah jadi kekuasaan aku. Enak banget ya. Setelah meninggalnya kedua orang tua, Putri harus disingkirkan, nyatanya berhasil. Tinggal aku mencari pendamping hidup. Dan aku bisa menikmati tanpa bekerja. Terlalu kencang seruputannya. Aduh, narik banget ke leher. Pokoknya saya nggak mau tahu ya Pak Adi. Baik Bu, Pak Adi harus bisa mengembalikan semua apa yang saya punya. Ibu harus yakin terhadap saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak banget ya. Ngapain kamu datang ke sini? Aku sudah mengusir kamu. Loh, ngapain masih nanya? Ini kan rumah aku. Pergi, pergi. Rumah siapa? Put. Pergi. Mas, Diam. Rumah ini rumah saya, kekuasaan saya. Dan wanita ini adik diri saya. Dan saya sudah buang. apakah Mas yakin semua data saya sudah punya? Dan emas bukan anak kandung dari Bapak Wahyudi. Saya memiliki data dan saya bisa mengusir emas dari sini. Perkenalkan, saya adalah kuasa hukum dari Ibu Putri. Gini aja ya Kak, aku udah capek, aku udah bosan, aku udah muak buat basa-basi sama kakak. Kakak udah tahu sendiri kan kalau rumah ini adalah rumah ayah kandung aku, dan kakak cuma sebagai saudara tiri. Kakak itu nggak ada hak 1% pun atas rumah ini. Jadi yang harus pergi dari sini adalah Pak Vero. jadi silahkan pergi. Memang semudah itu mengambil rumah ini, Tidak semudah mengembalikan telapak tangan, Putri. Meskipun kamu punya data rumah ini serta barang-barang mewah ini. Ingat, aku yang paling tua di sini. Salah siapa Bapak Wahyudi menikah dengan ibu aku? Pak Adi, Pak Adi bisa menjelaskan? Mas. Silakan jelaskan. Posisi kamu di sini adalah sebagai anak angkat. Anak angkat. Bapak Wahyudi itu menikah dengan ibu kandung aku. Ya, aku bisa mempunyai kekuasa di sini. Dan aku itu paling tua di sini dibandingkan Putri, Mas. Tapi Mas, yang memiliki harta di sini adalah Bapak Wahyudi. Jadi kamu tidak berhak karena kamu hanya sebagai anak angkat. Paham? Gini Putri, aku perjelaskan lagi ya. Mungkin pendidikan kamu itu kurang, Putri. Dan aku perjelaskan lagi. Sebelum Bapak Wahyudi itu yang sudah almarhum menikah dengan ibu saya, itu sudah mempunyai rencana dan udah dibagi 2. Jadi rumah ini milik saya dan lahan kosong itu milik kamu. Kakak, itu hanya sekedar rencana. Yang terpenting sekarang adalah hitam di atas putih yang udah Bapak Adi bawa. Jadi semua surat wasiat yang ayah aku tinggalkan itu 100% kekayaannya itu adalah milik aku. Aku itu nggak ada hak dong atas kekayaan ayah aku. Mungkin itu berkas-berkas palsu. Tidak bisa semudah itu
mengembalikan telapak tangan dan rumah ini mau diambil kamu, Putri? Gini ya, berkas-berkas aku ini. bukan orang bodoh, Putri. Kak, berkas-berkas ini Pak Adi dapatkan itu dari pengacara ayah. Jadi, kalau kakak itu masih ngotot mau ngambil rumah ini, ya udah, oke, kita hadapi. Kita ketemu di meja hijau, kita selesaikan di situ. Kita lihat siapa yang menang. Aku punya bukti dan aku bisa membuktikan semua apa yang aku omongin. Ya nggak kayak kakak cuma omong kosong doang, nggak ada buktinya. Silahkan, sertifikat rumah ini sudah dipegang aku. Oh, dan iya? aku sudah merubahnya. Kata siapa? Semua itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Karena merubah sertifikat rumah membutuhkan tanda tangan dari pewaris harta. Kamu paham? Jadi, kalau saya tidak punya rasa kasihan, bahkan nanti sore saya akan mengambil semua harta yang kamu punya. Kuasa hukum. Jadi seperti ini, aku bisa merubahnya itu melalui uang. Bisa kan? Nggak bisa dong. Semua itu harus atas tanda tangan aku. Benar. Karena kakak tahu sendiri kan, semuanya itu atas nama Bebifki Putri, ya. Jadi udah Tapi cukup. tidak bisa, Putri. Kamu sudah ikhlas pergi dari rumah ini. Wah. Dan rumah ini milik aku, mau tidak mau. Bukan aku yang pergi, tapi kakak yang udah ngebuang aku. Kak, perlakuan kakak sama aku ini bisa aku tuntut. Bisa aku bawa ke pengadilan. Kakak itu nggak usah sosok baik sama aku. Aku tahu maksud kamu selama ini. Dan sekarang udah cukup. Selama ini aku pergi dari rumah, udah cukup kamu menikmati semua harta kekayaan ayah aku. Dan sekarang waktunya kamu buat pergi dari sini. Kamu rasain tuh jadi gelandangan. भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। Dari tadi Pak Vero berbicara itu tidak sesuai fakta. Dan juga saya merekam apa yang dikatakan Pak Vero mulai dari tadi. Kamu mau ngancam saya? Loh, Kak, kita nggak ngancam. Kita ini ngomong sesuai fakta. Siapa, Putri? Kenapa kamu pergi tanpa pamit ke aku? Loh, kok kamu tahu rumah aku sih? Informasi aku banyak. Kamu ngapain di sini? Aku ingin membantu kamu. Jadi dia, kakak tiri kamu, yang merebut hak kamu itu. Bukan merebut. Hanya saja ini salah paham. Salah paham Putri. bagaimana? Ngapain kamu pakai membawa orang seperti ini? Cukup. Mau kamu aku gulung? Loh, aku nggak bawa orang banyak-banyak. Aku cuma bawa pengacara aku doang. Aku datang sendiri atas kemauan saya sendiri. Dan untuk kamu sudah merebut hak milik orang lain yang bukan hak diri kamu sendiri. Ini adalah warisan Putri, bukan kamu. Jadi, saya minta tolong jangan sampai membuat saya menggunakan relasi-relasi penting saya untuk mengusir kamu dan membuat kamu jadi orang sengsara. Ya udah, gini aja. Aku minta maaf, Putri, atas kerakusan aku. Aku kan nggak punya rumah, Putri. Iya, aku nggak peduli. Kamu aja dengan tega membuang aku. Kemarin masih inget kan? Masih inget kan cara kamu membuang aku seperti apa? Dan sekarang silahkan pergi dari sini, angkat kaki dari sini, dan jangan pernah kamu kembali lagi ke sini. Put, jangan seperti itu, Put. Gini-gini ini kakak tiri kamu. Aku nggak peduli. Aku nggak punya kakak. Meskipun kamu 1000 kali pun kamu bilang kamu itu kakak tiri aku nggak akan pernah nganggep kamu sebagai kakak aku. Udah pergi. Mas. Dan orang ini siapa? Ini Mas, dia kuasa hukum aku. Namanya Perkenalkan, Adi. Nama saya Adi. Oh ya, nanti kamu kerjasama dengan pengacara pribadi saya. Baik. Dan urus semua keperluan Putri agar cepat selesai. Baik Pak, kalau begitu saya pergi dulu Bu. Iya. Saya mau ke meja hijau untuk mengurus semua hak milik Ibu Putri. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Adi. Nanti kalau ada apa-apa kabari saya.
Permisi. Ya. Kamu itu jangan main pergi-pergi aja tanpa pamit. Seharusnya kamu pamit dulu, biar aku nggak bingung nyari kamu. Ya kan aku udah pamit tadi. Udah Pamit baca- sama siapa? Udah baca kan tadi yang ada di atas meja. Lagian, kalau aku harus nungguin kamu itu udah nggak ada waktu. Emang kenapa kamu harus pergi? Ya, udah jelas dong di surat itu aku mau memperjuangkan apa yang harusnya menjadi milik aku, dan yang kedua, aku nggak mau jadi penghalang di antara hubungan kalian. Hubungan apa? Ada cewek yang tadi. Kamu nggak usah dengerin si Vina. Vina itu memang dari dulu ngejar-ngejar aku. Ngaku-ngaku sebagai tunangan aku, ngaku-aku juga sebagai istri aku. Ya, kan aku nggak tahu. Aku kan cuma orang baru di rumah kamu. Jadi aku ngerasa mungkin dengan keberadaan aku di rumah kamu akan menjadi masalah buat hubungan kalian. Jadi mendingan aku pergi aja. Oh Udah, iya, cukup. Untuk masalah kamu, kan aku sudah bilang, aku akan membantu kamu setelah aku bertemu dengan klien aku. Tapi kenapa kamu berangkat sendirian? Aku nggak bisa menunda lagi. Aku tidak bisa membuat... Maaf. Aku minta maaf ya. Buat baju istri kamu nanti aku kembaliin. Tidak masalah. Kamu ambil aja. Baju itu cocok untuk kamu. Makasih. Oh ya, yaudah. Mari silahkan duduk, kita ngobrol. Aku Tidak. bikinin kopi ya. Terima kasih. Kedatangan aku ke sini ingin menjemput diri kamu. Mau jemput kemana lagi sih? Aku udah di rumah, dan rumah ini udah jadi milik aku. nggak Aku bisa ingin menikah dengan kamu. Maksudnya? Kita persiapkan acara pernikahan kita malam ini. Loh, nggak bisa gitu dong. Aku tidak menerima penolakan. Iya, tapi masalahnya kita baru kenal. Lambat laun kita akan mengenal setelah kita menikah. Loh, kok gitu sih? Nggak mau. Ayo ngobrol dulu, dibicarain dulu. Jangan langsung kayak gini dong. Aku tidak menerima penolakan. Iya, masalahnya aku yang nggak siap. Harus siap dong. Aduh. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana?